5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Sweet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, gue mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang udah selalu mendukung channel ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Gimana guys? Tepat tadi malam. Kalau menurut gue seru sih. Serunya kenapa ya? Karena ada salah satu paslon yang rata-rata tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari paslon lain. Contohnya Pak Prabowo. Hampir mungkin sekitar 80% lah yang ditanyakan Pak Ganjar dan Pak Anies itu tidak bisa dijawab. Bisa dijawab, cuman kemana gitu. Membelokkan kemana aja. Jadi ditanya data aja, beliau malah jawabnya keliru loh. Keliru ya, kalau keliru ya coba jawab dengan data yang benar gitu. Terus yang keduanya lagi, setelah itu beliau malah mengajak ketemuan gitu untuk membahas hal tersebut, untuk membahas data-data tersebut, dan itu terjadi sama Pak Anies dan Pak Ganjar, dan dua-duanya itu diajak seperti itu gitu. Oke guys, bagaimana keseruan dari komentar-komentar netizen? Kita saksikan selengkapnya. Gas. Mas Anies, sudahlah Mas Anies ya, 340.000 hektar itu kan kalau jujur Mas Anies ya, itu pun masih salah, mungkin aja lebih Mas Anies ya, biarkan saja masyarakat tahu hanya 320, biar kelihatan sedikit gitu loh Mas Anies ya, sudahlah. Apalagi sampai bicara-bicara soal etik-etik. Sudahlah, Mas Anies itu gak pantas bicara etik katanya Mas Anies ya. Lagian pula ya, kalau bicara soal etika, soal berdebat ya, apalagi ini debat yang diselenggarakan oleh KPU, ada aturannya Mas Anies. Ya biasanya kalau soal etika berdebat, orang bicara itu jangan diselak Mas Anies ya. Tapi ya gak apa-apa Mas Anies. Ya kalau orang yang biasa bicara soal etik-etik endasmu, ya Mas Anies, wajarkan sajalah Mas Anies ya. Aduh, jadi debat semalam memang lucu-lucu, nyebelin sih sebetulnya ya. Ya terlihat siapa yang siap, siapa yang tidak siap. Nah yang tidak siap, siap-siap emosi. Jelas kelihatan banget itu emosinya meluap-luap. Akhirnya ya salaman aja nggak mau sama Mas Anies. Ada yang menarik juga ketika Pak Ganjar meminta Prabowo untuk menjelaskan berkaitan dengan ketahanan nasional yang indeksnya mengalami penurunan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Statement ini bagi saya blunder bagi Prabowo. Tidak fairnya di mana? Toh semua pasangan calon itu diberikan waktu yang sama. Apakah kemudian Pak Ganjar diberikan waktu yang lebih panjang dari Prabowo untuk bertanya segala sesuatu berkaitan dengan pertahanan? Kan tidak. Sama waktunya. Dan terus tidak fairnya di mana? Nah, saya pikir statementnya Prabowo dengan menyampaikan hal begini ini, dan mohon maaf ya harus kita review kembali bahwa statement yang berkaitan dengan pengen paslon lain untuk berdebat di ruang terbuka itu dua kali. Pertama ke Anies, yang kedua ke Pak Ganjar Pranowo. Ini menandakan bahwa Pak Prabowo ini tidak menguasai persoalan di Kemenhan. Padahal ia Menteri Pertahanan loh, udah 4 tahun loh dia menjadi Menteri Pertahanan. Masa hal yang selama ini dia emban itu dia tidak kuasai? Nah, bagaimana kemudian kita percaya terhadap
ia memimpin negeri ini. Untuk hal kecil aja, untuk sekup kecil aja, Menhan aja, dia tidak mampu menguasainya gitu loh, tidak mampu memahami persoalan yang berada di Kemenhan, apalagi kemudian memikul begitu banyak etnis, budaya, bangsa sebesar negara kesatuan Republik Indonesia ini. Debat kedua Capres tadi malam adalah bukti bahwa strategi SGIE Gibran adalah sebuah jebakan debat murahan. Karena KPU telah membuat aturan baru di mana setiap singkatan harus disertai dengan penjelasannya. Debat tadi malam juga semakin mempertegas satu hal, bahwa pemimpin 2024 akan ditentukan melalui perang gagasan. Anies Baswedan dari awal opening statementnya sudah mengambil inisiatif menyerang dan konsisten terus menyerang Prabowo. Argumen-argumen seperti kesejahteraan anggota TNI yang separuhnya tidak memiliki rumah dinas sangat timpang dengan Prabowo sebagai Menhan yang memiliki 340.000 hektar tanah. Lalu mengenai mega anggaran pertahanan sebesar 700 triliun, tapi malah dipakai untuk membeli pesawat bekas. Dan mengenai food estate yang entah apa hasilnya, tapi jelas-jelas telah menghabiskan banyak sekali anggaran sekaligus menghancurkan alam Indonesia. Argumen-argumen tersebut telah membuat Prabowo kesulitan menjawab, emosi, dan menjadikan Anies sebagai penguasa panggung debat. Prabowo tampil paling buruk karena beliau malah lebih fokus menahan emosinya untuk tidak meledak, ketimbang berpikir untuk melakukan serangan balik kepada Anies Baswedan. Bukannya menyerang balik, Prabowo malah menciptakan diksi baru, yaitu omon-omon. Gue berharap kalau omon-omon bukan tanda masalah kesehatan Prabowo. Gue juga melihat kalau sebenarnya Prabowo bisa tampil paling mengesankan, bahkan menjadi guru bagi Anies dan Ganjar, karena beliau hampir seumur hidupnya berkarir di militer dan sudah menjabat sebagai Menteri Pertahanan aktif selama 5 tahun. Tapi nyatanya keunggulan tersebut malah berbalik menjadi kelemahan Prabowo, karena sebagai Menhan aktif, Prabowo tidak dalam posisi untuk mengumbar janji, melainkan dia harus lebih dulu mempertanggungjawabkan semua rekam jejak dan capaiannya selama menjabat. Tapi sayangnya, rekam jejak Prabowo selama ini meragukan, penuh tanda tanya, dan Prabowo tidak bisa menjawabnya. Jadi bagaimana bisa Prabowo membuat janji program baru ketika capaiannya selama menjabat sebagai Menhan saja meragukan? Satu-satunya alat akurat untuk mengukur kemampuan seseorang adalah rekam jejak dan prestasinya. Dan itu adalah hal yang minim dimiliki oleh Prabowo. Oke guys, gue mau ngomentarin sedikit ya. Memang debat Capres tadi malam itu, yang gue lihat itu memang dari keseluruhannya ya, hampir 80% itu jawabannya Prabowo itu nggak nyambung gitu. Jadi ditanya apa, jawabnya apa, dan selalu membelok-belokkan jawabannya. Jadi semua pertanyaan yang diajukan oleh Pak Ganjar ataupun Pak Anies itu hampir rata-rata tidak bisa dijawab oleh beliau. Gue nggak ngerti ya, apa beliau itu udah kena mental gitu. Oke guys, ini ada satu penjelasan dari netizen yang mungkin bisa menjelaskan semua hal-hal yang terjadi dalam debat Capres kemarin, dari mulai kebijakan-kebijakan Pak Prabowo sampai ada salah satu menteri disebut gitu. Siapakah itu? Mari kita saksikan videonya. Halo guys, tadi malam kita sudah sama-sama menyaksikan debat Capres yang ketiga, dan ini harusnya menjadi bahan yang paling dikuasai oleh Pak Prabowo. Ternyata Pak Prabowo justru malah melakukan yang sebaliknya. Bukannya menjadi keuntungan jabatan sebagai Menhan yang masih on hand sekarang ini, justru menjadi bahan bagi pasal yang lain untuk dijadikan bulan-bulanan. Dan ini terjadi karena memang kelihatan sekali Pak Prabowo tidak menguasai materi dan sangat mudah tersulut emosi. Nah, soal emosi ini sepertinya paham sekali Pak Anies Baswedan sejak detik pertama, menit pertama, ronde pertama langsung
Pak Anies ini menghajar Pak Prabowo dengan isu pribadi soal kepemilikan lahan 340.000 hektar itu, dan ini langsung membuat Pak Prabowo naik darah dan sejak itu kehilangan konsentrasinya. Ditambah lagi memang Pak Prabowo nampak sekali tidak menguasai materi. Nah, soal alutista, soal food estate, tapi entah kenapa Pak Prabowo cuma bisa bilang itu datanya keliru, tapi tidak bisa mengkomparasi data yang benar seperti apa, tidak bisa menjelaskan kenapa harus membeli alutista itu, kenapa food estate gagal. Tapi semua tidak dijawab, tapi hanya dijawab dengan datanya keliru, bahwa tidak pantas berbicara soal etik, tidak bisa menjelaskan data yang benar seperti apa, malah ya kalau mau nanti ketemu berdua kita buka-bukaan. Loh, gini kan aneh. Justru malah disinilah tempatnya masyarakat untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya. Dan ini harusnya peluang buat Pak Prabowo untuk menceritakan yang sebenarnya, untuk untuk mengklarifikasi semua isu-isu ini. Seorang menteri di depan pertahanan harusnya bisa membedakan mana yang bisa diceritakan dan mana yang tidak, dan mana yang harus diketahui publik, terutama soal anggaran. Nah, bicara soal anggaran, Pak Ganjar sempat bertanya nih, kenapa kok indeks prestasinya Kemenhan dari segala macam poin itu semuanya turun, ya, tapi anggarannya naik. Kenapa bisa begitu? Tapi Pak Prabowo berkelit bahwa katanya banyak anggaran yang nggak keluar karena COVID, yang nggak disetujui oleh Menteri Sri Mulyani. Nah, jadi bawa-bawa Menteri Sri Mulyani nih. Nah, tapi kalau kita lihat ya, dari tahun 2018 Pak Prabowo menjabat Menteri Pertahanan, ini dana Kemenhan itu kan 68 triliun. Nah, itu sampai tahun terakhir kemarin ini 4 tahun menjabat itu naik menjadi 136,87 triliun. Jadi naiknya 28% lebih. Naik terus setiap tahun. Bahkan Bu Sri Mulyani bilang terakhir itu kenaikan yang sampai sekian miliar dolar itu 4,25 miliar dolar kalau nggak salah itu tahun ini, itu diambil dari utang luar negeri. Bayangkan sampai menghutang dari luar negeri untuk menambah biaya Kemenhan. Nah, tapi indeks prestasinya menurun, dan ini kan harus dijelaskan. Tapi ya sekali lagi cuma bilang datanya keliru. Bahkan sudah diminta kalau ada staf yang bisa bantu, kata Pak Ganjar, silakan tunjukkan data yang benar. Dan harusnya ini menjadi peluang Pak Prabowo sih untuk klarifikasi, ya, untuk menjelaskan apa sih prestasinya Kemenhan, apa yang sudah dilakukan, lalu soal persenjataan sudah sejauh mana, lalu mengenai politik-politik di luar negeri. Nah, soal etika ini sebenarnya bukan cuma etika. Menurut saya pertanyaannya dari Pak Anies ini seharusnya Pak Prabowo juga bisa lebih menjelaskan, bisa lebih menggiring itu ke etika politik luar negeri kita, bagaimana kita beretika di dalam hubungan kita hubungan internasional kita. Pak Anies ini kelihatan begitu ofensif, dan entah ya, mungkin memang ya karena memang sejak awal itu tidak pernah dijawab sih sama Pak Prabowo ya, jadi selalu dijawab soal soal data yang keliru. Bahkan ketika Pak Anies menjawab soal etika, dijawab kamu tidak layak bicara soal etik karena kamu sendiri tidak beretika, karena dia merasa terdesak. Sebenarnya bukan didesak, ditanya berkali-kali ya sebenarnya, tapi memang tidak pernah dijawab soal itu. Dari ketiga kontestan ini kalau saya lihat memang Pak Ganjar ini yang paling siap dan paling menguasai materi. Semua pertanyaan, semua penjelasan selalu menyentuh on point-nya dan selalu substantif ya. Semuanya sangat akurat dan jelas dan sesuai dengan konteks dan tema debat kali ini. Ya, Pak Anies Baswedan seperti biasa, teoritis, normatif, dan kali ini memang entah kenapa seperti ada sesuatu yang membuat dia begitu gencar menyerang Pak Prabowo. Mungkin ada sakit hati juga kali dibilang politik dasmu waktu itu. Nah, tapi ya itulah. Nah, sementara saya rasa Pak Prabowo masih seperti semula ya, seperti yang sudah kita tahu sebelumnya. Sulit mengontrol emosinya, tidak pernah menguasai masalah, dan ya, he's a boss man. Oke kawan-kawan semuanya, jadi memang debat capres tadi malam itu kelihatan banget ya, Pak Prabowo itu nggak menguasai materi, padahal ini kan materinya dia, dan dia juga kan sekarang masih jadi Menteri Pertahanan aktif, tapi ditanya tentang semua materinya pertahanan rata-rata nggak pernah dijawab. Jadi mungkin ya yang tadi netizen itu bilang Pak Anies itu terlalu ofensif, ya mungkin karena seperti itu. Jadi setiap Pak Anies itu melontarkan pertanyaan tidak pernah
dijawab. Jadi kan ya agak kesal juga mungkin, jadi terus menyerang. Ditambah lagi Pak Ganjar juga yang kita tahu kalem gitu kan, santai gitu, normatif lah orang. Tiba-tiba malam menyerang juga, karena ya mungkin itu yang seperti gue bilang, Pak Prabowo itu tidak menjawab secara realita gitu. Jadi istilahnya itu nggak nyambung lah, apa yang ditanya yang dijawabnya apa. Jadi kalau dia nggak bisa menjawab, pasti ujung-ujungnya datanya keliru. Kalau ditanya soal data, ya ujung-ujungnya itu datanya keliru ya. Tapi datanya keliru itu tapi nggak dijelaskan gitu sama beliau, itu seperti apa data yang benarnya gitu. Begitu ada satu lagi momen yang menurut gue ini krusial ya. Jadi beliau itu katanya pada waktu COVID nggak dikasih dana oleh Menteri Keuangan, tidak di-approve lah istilahnya. Loh, tapi anggaran Kementerian Pertahanannya itu setiap tahun naik loh. Kok bisa ya? Makanya gue juga sebagai publik gitu ya, melihat debat tadi malam itu kok aneh gitu. Jawabannya Pak Prabowo itu bener-bener nggak kemana gitu. Yang ditanyanya ini jawabnya seperti ini gitu. Oke guys, mudah-mudahan video yang barusan dapat menghibur kita semua, dapat mencerdaskan kita semua. Jadi kita tahu seperti apa proses debat tadi malam, dan seperti apa juga antara Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies untuk menjelaskan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.